saya nggak mau ya kamu di tempat nongkrong itu gitu. Terus katanya kalau 5 menit kamu nggak ada di rumah kita putus. Kan pakai motor ya, dia kebut-kebutin lah, intinya nandain bahwa dia tuh bete di saat itu gitu. Kan bingung juga ya, jadi salah juga nih, apa guanya yang salah ya gitu. Jadi ngerasa jadi Perhatian, podcast ngobrol nggak guna segera berangkat. Para penonton dan pendengar yang memiliki kuota dipersilahkan masuk. Oke, kita lanjut lagi untuk yang di segmen yang kedua. Tadi kita di depan udah bicara masalah belum menuju ke permasalahan, dan ternyata Bu Adel ini mendapatkan satu masalah justru yang di kedua dan kita akan bahas ya. Bu Adel, dalam perjalanan hubungan yang pernah lo alami ya, tadi itu ada nggak kejadian yang bikin lo bahagia dulu ya, terus ada juga nggak pengalaman yang bikin nggak ngenakin gitu. Tapi gue pengen tahu dulu persentase antara bahagia sama yang nggak bikin ngenakin tuh persentasenya tuh berapa? Ini yang bakal lo ceritain ya, Oke. Ya, jadi pas awal ya, sebelum dia milikin gue gitu ya, sebelum oke nih kita hubungan serius nih, kita komitmen nih ke jenjang serius. Pokoknya di proses dia perkenalan sama gue lah gitu ya, itu kayak wah ini kayaknya gue pasti bahagia 90% nih gitu, karena dia baik, terus kayak gue minta apa dia turutin, terus dia serba ada, dan dia rela buat ngasih waktunya gitu. Kalau gue butuh apa-apa dia langsung ada gitu. Sebenarnya dia seusia sama lo atau? Ya seusia. Oke, terus? Oke, ya gitu. Jadi di situ dia kayak kasih treatment yang paling terbaik gitu, bikin gue nyaman, terus kayak di posisi yang wah udah nih, kayak gue udah dapat yang udah nembak. Belum. Okay. Jadi kayak dia ngasih suatu dream yang indah gitu, mimpi yang indah gitu Pak. Jadi wah kayaknya gue pasti bahagia nih sama orang ini gitu. Kayaknya gue akan gak bahagianya cuma 10% lah, mungkin kayak konflik-konflik kecil mungkin gitu. Itu tuh dia ngegiring gue ke arah situ gitu, dan pada akhirnya udahlah kita berhubungan gitu, intinya kita pacaran. Tapi di situ kita nggak ngomongnya pacaran karena dia mengajak Adel untuk komitmen gitu. Jadi dia tuh bawa kata komitmen, jadi lebih kayak meyakinkan oh ya ini hubungan lebih dewasa nih daripada serius gitu ya, nggak lu mau gue jadi pacar gue kan gitu kan. Mah langsung pas tadi sebelumnya Adel ngomong kan, jadi dia pas pertama kita jalan gitu, bukan pertama sih, pas jalan benar-benar kayak kita jalan yuk gitu. Jalan di sini beneran kita main gitu berdua. Bukan kita mau kayak nganterin ke undangan bareng atau apa gitu ya. Nah, di situ dia nanya kalau misalnya aku pengen sama kamu mau dimaharin apa gitu. Terus kan pasti kita ini seriusan ya orang gitu kan. Terus Adel bilang ya terserah sih, jangan terserah lah, itu harus jadi patokan kamu pengen apa, jadi aku berjuang untuk itu gitu. Nah, terus disitu tuh Adel bilang, ya yang berharga aja kali bisa bernilai lama. Ya sekarang lagi zamannya logam mulia gitu, kayaknya itu juga bagus nih. Terus dia nanya, emang mau berapa gram? Kayak gitu lah. Sampai ke situ-situ gitu ya nanyanya. Jadi kayak, wah ini kayaknya akan bahagia nih sama si orang ini gitu. Dan dia ngabulin kayak dia nyicil, jadi dia tuh supaya ketahuan dia tuh emang serius gitu, dia emang kepegadaian. Oh, dia membuktikan ucapannya. Iya, dia ke suatu tempat pembelian emas lah gitu ya. Jadi via emang nabung gitu, jadi emang beli misalnya 10 gram terus dibayar, langsung dicicil lah intinya, jadi harga emasnya di saat itu gitu. Jadi pencicilan gitu. Dan itu bukunya dipegang sama Adel gitu. Jadi kayak wah ini beneran nih orang serius gitu. Nah udahlah kita di tahap serius, dan si cowok ini bener-bener kayak
ngenalin ke keluarganya kayak gitu. Pokoknya Itu di bulan keberapa? itu kita kan jadi bukan kenalan sih. Udah kenal lama lah pokoknya. Udah kenal lama, terus kejadian. jadi perkenalan, jadi pas awal-awal belum jadian tuh sekitar 2 bulan lah gitu ya. Nah kita tuh terus udah 2 bulan kemudian akhirnya berkomitmen untuk serius lah gitu. Nah udah komitmen buat serius ini, udah tuh mulai dianya intens gitu, seintens kayak tiap hari, pokoknya harus kita kabar-kabaran kayak gitu. Nah ternyata nih yang bikin parahnya udah makin kesini, loh kok dia makin kayak lebay cemburunya gitu. Itu di bulan keberapa lo rasain itu di bulan keberapa tuh? Kayaknya masih sebulan pacaran gitu. Jadi pas dia udah milikin gue, terus dia tuh kayak udah punya, jadi kayak udah, wah lu tuh udah punya gue nih gitu. Nah, jadi gue berhak buat ngatur-ngatur lu gitu. Nah di situ merasa kayak bukan jadi diri sendiri gitu. Tapi sebelum itu ya nggak sadar untuk wah yang nyadarin tuh ya teman-teman sebenarnya. Kok lu sekarang jarang main sih gitu. Okay. Karena sebenarnya ada faktor dia yang jangan, cewek tuh nggak baik loh. Sebenarnya kayak yang beneran emang dia sayang, cewek tuh nggak baik loh main lama-lama di luar gitu. Sekarang tuh banyak cowok-cowok yang nakal gini-gini. Jadi untuk menggiring supaya ada tuh di rumah gitu, nggak banyak aktivitas di luar. Itu salah satu contoh ya, salah satu contohnya. Ya, terus? Gitu. Ternyata nggak sampai di situ aja, cemburunya tuh bener-bener kelewatan. Tapi ini bisa ngomong kelewatan karena udah dialamin ya. Saat itu ngerasanya, wah dia perhatian banget nih, sampai segitunya diperhatikan gitu. Dan lo saat itu nurut? Ya, nurut. Saat lo belum sadar ya, saat lo belum sadar lo nurut gitu. Gitu. Ya sebenarnya sampai orang teman-teman ngomong kayak gitu, enggak dia tuh sayang sama gue, dia ngelakuin ini karena dia sayang sama gue gitu. Jadi nggak ngedengerin kata orang-orang gitu, enggak dia sayang karena ngeginiin gue karena sayang gitu. Nah sampai kayak kita tuh makan berdua nih Pak nih, kita makan berdua, terus tuh Adel tuh makan, terus kan kita kadang-kadang udah beres makan suka kayak bengong atau gimana gitu ya, kayak udah beres makan terus diem gitu, terus dia tiba-tiba ngomong gini, bete nih kalau kayak gini nih pasti mikirin orang lain gitu. Dari situ udah pulang-pulang marah gitu, kata gitu, mikirin siapa sih, katanya enggak, ini tuh ada cowoknya di sini, katanya gitu. Ngapain sih mikirin yang lain, lah nggak mikirin siapa-siapa, kayak gitu. Udah dia udah ketahuan tuh pasti mikirin orang lain kayak gitu. Dari situ-situ sih jadi kayak tiba-tiba dia nuduh-nuduh nggak jelas gitu. Ya pokoknya banyak kayak membenarkan apa yang dipikiran dia gitu. Itu sih Pak gitu. Jadi membuat kita merasa bersalah gitu. Gitu lah. Itu perasaan lo ya. Oke, jadi gini, biasanya orang-orang yang berada dalam hubungan yang beracun ya, itu biasanya itu mempunyai satu resiko tinggi, itu mengalami depresi. Lalu juga ada gangguan kecemasan yang tadi pernah dibilang bahwa serba salah, lalu juga bahkan ada juga gangguan ide. Ya pokoknya jadi nggak pede banget ya, gimana sih ide kita tuh selalu mental-mental gitu. Nah, Bu Adel, yang lo rasain dan ketika lo cara menolaknya, atau apa memang lo nggak bisa menolak atau gimana, atau nggak gini, lo umpamain dulu satu hal yang benar-benar bikin lo gila nih orang nih gitu, kok bisa kayak gini, itu yang kayak gimana contohnya dan apa yang lo lakukan gitu. Ya. Jadi sebenarnya pas di posisi itu nggak bisa ngelakuin apa-apa, jadi kayak terdakwa, iya gue salah gitu, kayaknya gue yang salah deh, gue yang harus introspeksi diri. Itu lo bisa ngomong kayak gitu karena membenarkan ucapan dia atau memang karena dia, apa karena lo sayang sama dia atau gimana ya? Karena dia yang diomongin tuh kayak pas saat kita berdua tuh, iya ya bener ya, kayaknya gue yang salah deh gitu. Ya pas kita cerita lagi ke temen, ya enggak lah dia gitu. Misalnya kayak kita jalan berdua, terus tiba-tiba dia marahnya ke Adel gitu. Jadi kita pulang aja, kenapa? Gak suka nih orang-orang pada ngeliatin kamu. Aneh gitu, masa harus dikerasakin gitu ya mukanya gitu, atau kayak gimana gitu. Gini kali kalau jalan. Ya enggak, biasa lari pagi gitu kan, lari pagi, terus tiba-tiba dia bete gitu, mukanya langsung bete. Terus dia ditanya kan kenapa gitu. Gak suka nih kalau orang-orang pada ngeliatin kamu kayak gini. Terus
Jadi marah seharian sama Adel tuh selalu ngebahas kayak gitu. Karena orang-orang ngeliatin, tapi kan itu kan alamiah ya, siapa juga gitu ya yang pengen. Padahal lu nggak ngapa-ngapain kan? Nggak ngapa-ngapain, biasa aja. Dan Adel juga nggak tahu siapa yang ngeliatin, dia cemburunya sama siapa juga nggak jelas gitu. Dan banyak juga korban orang-orang yang di chat sama dia gitu. Oh, oke. Gitu, jadi Ya. kan kebetulan tadi ya. Pernah. Cowok, biasanya cowok. Ya cowok itu sampai kayak di kontak Adel tuh semua cowok tuh dihapusin kontak cowok, kan karena Adel juga di ngajar ya. Nah itu semua sampai kepala sekolah pun dihapus, kata dia udah ada grup ini bisa kelihatan tuh kepala sekolah gitu. Jadi nggak boleh di save sama sekali gitu. Intinya supaya status Adel tuh nggak dilihat gitu, gitulah. Terus si foto profil juga cuman hanya kontak aja gitu. Terus pertemanan di Instagram juga yang cowok-cowok sama dia di unfollow semuanya, saking kayak gitunya gitu. Sebentar, lo kok sampai mempercayakan handphone lo, sampai mempercayakan password atau apa segala macam? Itu atas dasar apa sih? Bahwa itu kan privasi. Iya, Terus betul. apa sih? Gak tahu ya, jadi bukan gak tahu sih, jadi kita kebawa aja sama suasana dia yang bilang gue tuh harus tahu semua aktivitas lo, karena kan nanti gue jadi imam lo, jadi harus serba tahu gitu. Karena gue akan ngejaga lo kalau tiba-tiba ada yang berniatan buruk gimana gitu. Jadi gitu, oh ya udahlah, nggak masalah lah gitu. Sedangkan Ada sendiri ya orangnya kan nggak harus tahu juga sandi IG dianya gitu. Malah dia pas kita berantem nih terus bilang ini kenapa sampai di unfollow. Jadi dari sekitar 1000 sisa pertemanan itu sampai 800 sampai 200 orang sama dia di unfollow lah gitu ya. Terus wah ini sampai kan karena ngajar juga di jenjang menengah atas gitu ya, jadi emang banyak anak laki-laki yang chat, ibu kita ngopi yuk bu gitu ya kan gitu. Wah itu sampai itu jadi masalah. Wah itu masalah banget, sampai di blok, terus sampai dianya ngomong yang kata yang enggak gitu, itu siswa loh gitu, katanya gini, ini banyak loh kasus siswa suka sama gurunya gitu. Kalian tuh kalau sekolah yang bener nggak usah ngajakin guru-gurunya ngopi. Ya anak didik digituin gitu, terus tiba-tiba waduh kok ngomongnya kayak gini ya gitu. Jadi ya tiba-tiba jadi kayak miskomunikasi. Terus ada beberapa sama guru cowok juga sama dia di chat kayak gitu. Gitu. Gue enggak ya untung ya. Karena belum kali ya, belum ketemu kita saat itu gitu. Oke. Dan saat itu lo merasa tersiksa nggak? Enggak, gue ngerasanya dia bucin sama gue dan gue merasa beruntung dibucinin, parah ya. dan lo merasa jadi ratu diperlakukan kayak gitu saat itu? Iya, saat itu dimuliakan gitu. Karena ngerasanya wah ini kayaknya dia cinta mati dia sama gue gitu. Tapi dengan tidak sadar bukan menjadi Adel gitu. Jadi dia tuh emang merubah diri kita menjadi apa yang dia mau. Jadi kayak bonekanya dia gitu. Dan Adel masuk dalam permainannya dia lah gitu. Okay. Jadi hal-hal apa yang kira-kira yang tidak biasa lo lakukan, bukan diri lo banget dan bukan lo banget, tiba-tiba dia pengen kayak dia yang inginkan. Contohnya apa? Ya, contohnya kan kayak sebenarnya kan teman-teman Adel tuh lumayan banyak gitu ya. Kayak suka kita nongkrong atau kita sharing, diskusi gitu. Dan sebelum kenal dia udah menjalin hubungan sama teman-teman sahabat-sahabat ini gitu. Terus mereka tuh ngekang. Ada suatu ketika kita tuh lagi ngumpul di kayak kedai kopi gitu. Terus nggak bilang nih sama seorang ini karena emang biasa si temen ini langsung gitu, Del kita udah di depan rumah lu nih, kita berangkat gitu. Cewek padahal ya? Ya cewek. Terus kita ya udahlah berangkat tuh ke tempat ngopi. Nah lupa kan kita cari ini itu, terus udah beres gitu dia nelfon, terus nelfon lagi di mana katanya gini. Ini lagi, karena dia udah tahu orang-orangnya gitu. Ini lagi sama si A sama si B katanya. Oke 5 menit harus ada di rumah. Saya nggak mau ya kamu di tempat nongkrong itu gitu. Terus katanya kalau 5 menit kamu nggak ada di rumah kita putus, kata dia gitu. Dan gue itu saking takut banget diputusin langsung gini,
gue pulang katanya, gue pakai ojek online, gue harus pulang, ini gue 5 menit harus ada di rumah. Dan bener-bener udah 5 menit gitu kan. Pokoknya sampai dia bilang, sekarang saya ya jam 09.15, 09.20 sudah ada di rumah. Itu beneran nyampe langsung ngepap udah di rumah. Saking takutnya gitu. Dan teman-teman ngerasa, dia lu bukan lu banget gitu. Lu setakut itu gitu. Lu tuh belum jadi istrinya lo. Lu jadi kayak bukan diri lu sendiri. Ini tuh kita udah temenan dari SMA. Lu masa mereka dia nggak percaya sih sama kita. Dan